Nah, ini kan tadi berarti produk PT Equity World Future ini yang ada di Semarang ini bukan produknya PT Equity ya, Betul tapi sekali. produk dari pemerintah, Benar. produk dari bursa. Memang macam produknya kan memang banyak ya. Iya. Cuman PT Equity World ini mengambil beberapa 8 tadi itu ya. Betul. Oke, yang paling utama itu primadonanya masih di indeks gold. Betul sekali. Oke. Iya. Nah, ini menyangkut yang tentang ini kan yang ada di internet itu kan mungkin membuat edukasi sama yang pemirsa juga sama kaula muda nih ya guys. Kan di internet ini kan sangat beritanya negatif ya tentang nasabah mengalami kerugian. Nah, mungkin dari sisi Pak Ismet bisa menjelaskan apakah bisnis ini pasti rugi atau bagaimana? Ya, jadi dalam dunia perdagangan berjangka, yang topik utamanya adalah jelas ini sebuah kegiatan jual beli. Pastinya ditentukan dengan seberapa murah para nasabah ini melakukan transaksi belinya dan seberapa mahal dia menjualnya kembali, kan begitu. Iya, betul. Nah, ketika terjadi proses transaksi, sudah pasti hasil dari kegiatan jual beli ini hanya ada dua kemungkinan nih Bu Desi, ya kan? Iya. Bisa untung dan juga bisa rugi. Bisnis soalnya ya. Betul sekali. Oke. Nah, cuma di bisnis yang kami geluti saat ini atau di bidang perdagangan berjangka komoditi, itu ada banyak sekali aspek-aspek yang sebenarnya memudahkan dalam mengelola bisnisnya itu sendiri. Nah, dalam keterkaitan tadi ada mindset atau info-info yang negatif dari masyarakat, yaitu nasabah mengalami kerugian nih. Nah, di sini nasabah bisa mengalami kerugian itu karena ada, kalau boleh saya sederhanakan, itu 3 faktor. Yang pertama, dalam sebuah bisnis tentunya pasti ada sebuah biaya sebagai konsekuensi ya. Iya. Di bidang ini pun juga ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan atau diwajibkan oleh nasabah pada saat bertransaksi. Bisa saja dirugikan karena biaya transaksinya itu lebih banyak nih daripada keuntungan dari transaksinya itu sendiri, sehingga mengakibatkan kerugian. Seperti itu. Kemudian yang kedua, itu nasabah memang sengaja menjual dalam keadaan rugi. Karena harus segera mencairkan dana seluruhnya. Oh, jadi memang ada 2 faktor. Yang terakhir tadi memang sengaja bukan sengaja ya. Artinya sudah tahu itu rugi tapi dijual. Iya, harus dijual rugi karena memang saat itu sedang membutuhkan fresh money. Fresh money untuk segera dicairkan seluruhnya. Kalau mungkin sebagian, sebenarnya tidak harus. Tetapi ketika nasabah memutuskan dia ada keperluan yang begitu mendesak, sementara yang komoditas atau produk yang dibeli sudah terlanjur dibeli tapi harganya masih turun, dan segera mencairkan, ya konsekuensinya yaitu dia rugi, harus menjualnya dalam keadaan rugi. Kemudian yang ketiga, bisa saja seorang nasabah melakukan sebuah transaksi beli atas produk tertentu, kemudian harganya turun. Nah, di sini saat itu memang tidak ada keinginan untuk rugi ya, dijual rugi maksudnya. Tidak ada keinginan juga untuk mencairkan seluruh dananya, tetapi kemampuan modal nasabah itu sudah tidak mencukupi untuk mempertahankan transaksi yang sudah terlanjur dilakukan. Baik. Jadi di sini itu sebenarnya kerugian itu tergantung dari kemampuan dana nasabah. Sangat tergantung dari kemampuan dana nasabah, baik itu untuk membayar biaya dan konsekuensi yang merupakan kewajiban nasabah. Yang kedua, untuk menjaga kecukupan modalnya dalam melakukan transaksi. Sama sebenarnya pada bisnis pada umumnya. Pada saat sebuah bisnis dilakukan, kemudian di pertengahan jalan ternyata harus ditopang dengan dana atau modal yang lebih besar daripada yang diperkirakan.
Oke, iya. Sehingga pelaku bisnis tersebut harus memutuskan apakah akan dilanjutkan, Mhm, sementara mhm. itu bisa lanjut harus dengan tambahan modal kerja. Oh, Ketika memang modal. memutuskan untuk tidak melanjutkan, otomatis semua modal yang sudah terlanjur keluar ya terpaksa harus mengalami kerugian. Jadi ini memang beberapa faktor kenapa bisnis ini memang ada ruginya. Benar sekali. Nah, terlepas daripada itu, ada nggak langkah-langkah supaya bisnis itu memang ada untung dan rugi? Ya, Nah, di bisnis ini untuk mengatasi kerugian itu emang ada, Pak? ada. Tentunya ada. Hmm. Nah, apabila ada sebuah stigma negatif yang mungkin harus keluar di beberapa media, karena biasanya perusahaan yang bergerak di bidang pialang berjangka ini kurang mengedukasi secara transparan, Bu Desi, Oke. mengenai konsekuensi dan resiko bertransaksi di awal sebelum masyarakat memutuskan untuk bergabung. Oke. Seperti itu. Jadi memang ada beberapa faktor, terutama itu adalah memang edukasinya Iya. yang kurang ya. Benar. Oke. Tapi di bisnis ini itu kan sekarang ini kan semakin bertambah banyak ya Iya, perusahaan-perusahaan begini. betul. Artinya apa yang dicantumkan di internet itu atau berita-berita itu yang mana bisnis ini pasti rugi. Nah, Oke. itu kan pasti untuk yang awam tentunya kan Oke. pasti menanyakan apa sih keunikannya, atau orang yang penasaran pengen bergabung pun akhirnya ngebaca berita ini pasti rugi, Iya. jadi nggak jadi. Nah, Oke. maksudnya kiat-kiat apa dari Bapak Ismet ini supaya nasabah itu tidak rugi bagaimana? Oke. Jadi mungkin saya coba ganti bahasanya, pasti rugi tidak, Oh gitu. tapi bisa rugi. Oke. Ah. Pasti rugi tidak, Iya, tapi bisa rugi. bisa rugi dan juga Oke. bisa untung. Nah, Hmm. kiat-kiatnya seperti apa? Pertama, yang harus dilakukan oleh nasabah adalah mencek betul legalitas dari perusahaan pialang yang dipilih. Oh baik. Itu yang paling utama. Yang kedua adalah pahami resikonya, Mhm. pahami konsekuensinya. Kemudian sadari bahwa apakah beliau ini layak untuk masuk di bisnis perdagangan berjangka komoditi. Oke. Karena bagaimanapun juga bisnis ini harus ditopang dengan modal yang cukup. Selama sang nasabah bertransaksi dan mampu mencukupi modal kerjanya, maka tidak bisa rugi. Oke, berarti Ya. intinya itu sebenarnya kerugian itu sebenarnya bisa terjadi, tapi ya tidak akan bisa ngalamin kerugian. Ya, ketika selama modal kerjanya cukup. Oh, cukup. Ya. Oke, memang harus berarti dilihat nih ya pemirsa ya, berarti memang dilihat dari kemampuan si nasabah itu tersendiri.